Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama jala besar yang tebarkan di laut. Lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan memilih ikan-ikan itu. Yang baik dikumpulkan ke dalam tempayan, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Lalu bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran tentang kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah boleh menyapa yang di sebelah kiri, sebelah kanan, belakang dan depan dengan sapaan yang sama? Selamat malam. Ternyata umat-umat RM ini ngangenin juga ya. Saya 3 mingguan di Vietnam karena mengikuti studi bersama romo-romo muda Dominikan dan beberapa frater yang sudah mengucapkan kaul kekal. Dan ini misa hari Minggu pertama setelah 3 minggu jauh dari RM, jadi ngangenin juga rupanya umat-umat RM. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, satu figur, satu karakter di kitab Perjanjian Lama yang tentu saja setiap dari kita sudah kenal, saya yakin, yang namanya disebutkan dalam bacaan pertama. Ada yang ingat siapa? Raja siapa? Solomon. Oke, Raja Solomon. Raja Solomon dikenal sebagai seorang raja yang paling bijaksana pada masanya. Yang paling bijaksana pada masanya. Dan kita tahu, mungkin kebanyakan dari kita pernah mendengar kisah tentang bagaimana kebijaksanaan Raja Solomon ini dimunculkan. Dan salah satu kisah yang paling terkenal adalah pada saat terjadi pertengkaran, perebutan antara dua orang ibu, dua orang wanita yang memperebutkan satu anak bayi. Jadi bisa dibayangkan, satu anak bayi ada dua ibu. Kan gak masuk akal kan? Satu anak bayi, kemudian ada dua wanita yang mengakui bayi tersebut sebagai ibunya. Ini perkara yang sulit. Sampai-sampai perkara ini dibawakan ke hadapan Raja Solomon. Nah, untuk memecahkan masalah ini, perkara ini, nah, apa yang dilakukan oleh Raja Solomon? Ia mengutus supaya dibuatlah sebilah pedang. Untuk apa? Supaya pedang ini digunakan untuk, mohon maaf, memotong, membelah bayi ini menjadi dua, memenggal bayi ini menjadi dua. Tapi kita tahu sebenarnya Raja Solomon
tidak sedikit pun punya maksud untuk mencelakai bayi tersebut. Karena seorang raja yang bijaksana nggak akan melakukan hal yang sekeji ini kepada rakyatnya, apalagi seorang bayi. Tapi cara ini digunakan oleh Raja Solomon untuk membuktikan siapa di antara kedua wanita ini ibu sesungguhnya dari bayi ini. Dan kita lihat bagaimana masalah ini terpecahkan. Wanita yang pertama yang mengakui bahwa ia adalah ibu dari bayi tersebut, responnya terhadap kebijakan, keputusan Raja Solomon adalah dengan menangis terseduh-seduh. Wanita ini, ibu ini merelakan dan meminta kepada Raja Solomon, biarkanlah bayi ini hidup, jangan dibunuh. Berikanlah bayi ini kepada wanita yang satu ini yang mengakui bahwa dia adalah ibu dari bayi tersebut. Ini permintaan dari wanita pertama. Anda tahu apa respon dari wanita kedua? Wanita yang kedua mengatakan, silakan Raja Solomon, penggal anak bayi ini menjadi dua, supaya nggak ada dari satu pun dari kami ini yang memiliki bayi tersebut. Nah, dari respon ini saja kita tahu siapa ibu sesungguhnya dari bayi tersebut. Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, karena seorang ibu yang mengandung selama 9 bulan, yang merawat bayi tersebut di dalam rahimnya, nggak akan tega membiarkan anaknya untuk celaka. Jadi ia biarkan anakku hidup, nggak masalah diambil oleh seseorang yang bukan sebenarnya ibu dari bayi tersebut. Nah, pertanyaannya, dari manakah Raja Solomon mendapatkan kebijaksanaan ini? Dalam bacaan pertama, kalau Anda mendengarkan dengan baik, kebijaksanaan dari Raja Solomon ini didapatkan tentu saja dari Allah sendiri yang hadir di dalam mimpi Raja Solomon. Saking senangnya Allah kepada Raja Daud, raja yang besar ini, sampai-sampai ia juga memberikan hadiah atas keturunannya. Kita tahu Raja Solomon adalah anak atau putra dari Raja Daud. Saking senangnya Allah, apa yang Allah katakan di dalam mimpi Raja Solomon, sebutkan apa yang engkau mau, aku akan memberikannya kepadamu. Kita tentu saja pengen hal yang seperti ini terjadi dalam kehidupan kita, ya kan? Saudara-saudara sekalian hadir di sini menghadiri misa tentu saja dengan begitu banyak doa-doa dan intensi, begitu banyak permohonan, berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, berikan aku kesehatan, Tuhan, berikan aku ini itu. Mungkin misalnya malam nanti tiba-tiba Allah hadir di dalam mimpi Anda, memberikan Anda satu pertanyaan ini, sama seperti Raja Solomon. Sebutkan apa yang engkau mau, akan aku berikan kepadamu. Apa saja? Apa jawaban kita? Mungkin beberapa dari kita akan mengatakan, Tuhan, berikan aku satu buah mobil Ferrari. Atau mungkin beberapa dari kita, Tuhan, berikanlah aku wajah yang rupawan, awet muda. Ibu-ibu di sini mungkin ya doanya seperti itu, supaya suamiku sayang padaku, awet muda. Atau meminta ketampanan, tubuh yang gagah. Atau beberapa kita meminta supaya diberikan harta yang begitu berlimpah. Atau beberapa dari kita meminta supaya ketenaranku sampai selama-lamanya kekal. Mungkin beberapa dari kita, apabila kita diberikan pilihan oleh Allah, apa yang kita minta,
Mungkin hal-hal seperti ini. Tetapi kita tahu Raja Solomon ketika dia diberikan satu pilihan seperti ini, apa yang diminta oleh Raja Solomon? Dua hal. Pertama, kebijaksanaan. Kebijaksanaan supaya ia bisa memperlakukan rakyatnya dengan adil. Kedua, bahasa Inggrisnya discernment. Ketajaman, kemampuan untuk menentukan apa yang baik dan buruk. Dua hal ini sangat penting bagi seorang pemimpin, bagi seorang raja. Kebijaksanaan dan ketajaman untuk bisa memutuskan mana yang baik dan buruk. Tapi dua hal ini, saudara-saudari sekalian, dua kualitas ini tidak hanya diperlukan oleh seorang pemimpin atau seorang raja, kita juga memerlukan dua karakter ini. Kebijaksanaan dan ketajaman untuk bisa memilih mana yang baik daripada hal-hal yang buruk. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita dihadapi oleh pilihan-pilihan seperti ini. Mungkin mudah apabila pilihan yang dihadapkan kepada kita adalah memilih antara yang baik dan yang buruk. Tentu saja kita punya pegangan. Sebagai seorang Katolik, sebagai seorang pengikut Kristus, kita dituntut untuk apa? Memilih yang baik, yang benar. Hindari yang jahat, pilihlah yang baik dan yang benar. Ini mudah, karena jelas kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Antara berkata bohong dan berkata jujur, jelas-jelas pilihannya apa? Berkata jujur. Antara setia dan tidak setia, jelas-jelas pilihannya apa? Setia. Tetapi akan menjadi sulit apabila kita dihadapkan oleh dua pilihan yang sama-sama baik. Yang sama-sama baik. Contohnya, mungkin anak-anak dari Bapak Ibu di sini setelah lulus SMA memutuskan untuk kuliah, entah itu di Indonesia atau di luar negeri. Mungkin kita ambil contoh di luar negeri. Karena anak dari Bapak Ibu ini seorang anak yang berprestasi, yang pintar, dia memutuskan untuk mendaftarkan kedua universitas, misalnya Harvard dan Oxford. Dan kedua universitas ini menerima pendaftaran dari anak Anda. Dua pilihan yang baik, sama-sama baik. Ini sulit. Misalnya, Anda melamar pekerjaan, tetapi pekerjaan yang Anda cari itu enggak di Indonesia, tetapi di luar negeri. Tetapi Anda punya keluarga. Pilihannya berat. Anda harus tetap berada di Indonesia, atau Anda harus keluar dari Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang ideal, di mana Anda bisa membantu keluarga Anda. Ini pilihan yang sulit, keluarga atau karir. Makanya diperlukan apa? Sekali lagi, discernment, ketajaman untuk bisa memilih, terutama dua pilihan yang sama-sama baik. Kemampuan, ketajaman untuk bisa memilih dua pilihan yang baik ini tidak kita dapatkan hanya sekedar dari pengetahuan kita atau dari pengalaman kita. Yang paling penting adalah bagaimana lewat doa kita, kita dimampukan untuk bisa memilih. Dua pilihan yang baik ini, yang harus kita pilih adalah pilihan yang lebih baik, dan yang paling utama apa? Yang terbaik bagi kita. Minta bantuan Roh Kudus ketika Anda dihadapi oleh dua pilihan seperti ini. Minta bantuan Roh Kudus supaya Anda bisa memilih yang terbaik.
Untuk itu dalam bacaan Injil ini kita diingatkan untuk bisa memilih dari dua pilihan yang baik, pilihlah yang terbaik. Dalam perumpamaan di bacaan Injil ini kita tahu ada dua pilihan baik. Kerajaan surga layaknya seorang yang menemukan ada emas di ladang. Kemudian kekayaannya yang didapatkan mungkin dari kerja keras, susah payah, banting tulang. Ini kan baik, karena kekayaan, keberuntungan yang ia dapatkan ini hasil dari kerja keras yang jujur. Tetapi kita dituntut untuk memilih yang terbaik. Apakah kerajaan surga, apakah Allah adalah pilihan yang terbaik dalam kehidupan kita, sampai kita juga mampu dan berani untuk mengorbankan segalanya, segala yang sudah kita miliki. Dan semoga kita memilih yang terbaik, Allah, kerajaan surga. Dan semoga apa yang kita miliki, segala berkat yang kita miliki, kesehatan, relasi yang baik, keluarga yang baik, kesuksesan dalam kehidupan kita, kita bisa persembahkan kepada Allah. Kita bisa gunakan segala berkat yang kita miliki ini untuk bisa mencapai kerajaan surga, untuk bisa melayani Allah, mencintai Allah. Karena segala berkat yang kita miliki ini baik adanya, tapi kita harus bisa berani pada saat kita harus berkorban untuk memilih yang terbaik. Kita mohon supaya kita bisa dimampukan. Setiap hari kita diberi pilihan seperti ini oleh Allah. Tetapi bukan hanya kita yang memilih. Dalam bacaan kedua kita dengar bahwa Allah juga punya pilihan. Allah juga memilih setiap dari kita. Allah memilih kita, para pengikut Kristus. Allah memanggil kita untuk bahagia bersamanya di kerajaan surga. Dan seringkali dalam pergulatan iman kita ini nggak mudah, ini sulit untuk mengatakan iya akan undangan Allah ini, untuk mengatakan iya karena Allah sudah memanggil kita dan memilih kita. Seringkali banyak tantangannya. Tetapi jangan takut, buka hati kita, mohon berkat, bantuan dari Allah, karena Allah akan membantu kita dalam setiap pilihan kita, dalam setiap perjalanan iman kita. Allah akan memampukan kita. Mintalah bantuan dari Roh Kudus. Apa yang kita pilih menentukan tujuan akhir dari perjalanan hidup kita. Apa yang kita pilih menentukan situasi kita saat ini. Apa yang kita pilih menentukan bagaimana kita berelasi dengan sesama. Sekali lagi kita diajak untuk memilih yang terbaik dalam kehidupan kita. Pilihlah Allah.